Mengapa Salafi Wahabi ini sangat melarang kesenian dan kebudayaan? Seni itu sebenarnya sangat penting untuk kecerdasan dan kemajuan peradaban manusia. Kalau kita lihat peradaban-peradaban maju sepanjang sejarah, itu selalu identik dengan karya seni yang sangat banyak dan indah. Mau peradaban Mesir kuno, Babilonia, Persia, Eropa abad Renaissance, bahkan peradaban Nusantara sendiri di zaman dulu, di era kejayaan masa Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, selalu penuh dengan karya seni yang indah dan megah. Loh, tapi kan peninggalan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah banyak yang tidak ada. Kok bisa mengklaim dulu peradabannya itu penuh dengan kesenian yang bernilai tinggi dan agung? Memang sih sekarang peninggalan kerajaan-kerajaan kuno ini hampir tidak ada, tapi sisa-sisa bangunan dan candi-candinya ini masih ada dan termasuk artistik untuk ukuran zaman segitu. Kisah-kisah kemegahan kerajaan Majapahit zaman dulu juga masih terekam dalam catatan-catatan kuno yang selamat sampai sekarang. Contohnya seperti yang diceritakan dalam kitab Kakawin Negara Kertagama berikut ini. Kitab ini mengisahkan tentang betapa megah dan artistiknya bangunan serta tata kota ibu kota Majapahit di zaman dulu, mulai dari penataan bangunan, alur atau flow tamu-tamu kerajaan, sampai kemegahan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Dalam buku History of Java ini juga diceritakan betapa megah peradaban dan kesenian Jawa pada zaman dahulu, terutama pada zaman-zaman kerajaan. Kalian juga bisa melihat beberapa peninggalan candi-candinya serta bangunan-bangunan lain yang masih ada di area Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Di sini peninggalan-peninggalan kuno sejak era Majapahit baru berdiri hingga masa kejayaannya banyak yang berhasil dipugar dan direkonstruksi. Dan masih ada banyak lagi yang terus ditemukan, diteliti untuk kemudian direstorasi atau dibangun ulang agar siap kita lihat. Malah, kalau kalian main ke Pulau Bali, di sana itu justru merupakan artefak hidup yang mana adat, kesenian, dan filosofi dari leluhur-leluhur kita di zaman dulu masih banyak diteruskan. Kembali ke topik. Kenapa peradaban besar itu identik dengan kesenian dan kebudayaan yang tinggi dan beragam? Jawabannya ada dua. Yang pertama, peradaban maju itu dibangun oleh orang-orang yang cerdas. Cerdas di sini tidak hanya cerdas secara IQ saja. Justru IQ hanya menyumbang sebagian kecil atau sekitar 10% saja dari kesuksesan dan kemajuan umat manusia. Kemajuan umat manusia itu ditentukan mayoritas oleh kecerdasan emosional atau EQ. Ini menentukan 80-90% kemajuan dan kesuksesan umat manusia. Nah, kecerdasan emosional atau EQ itu adalah produk dari otak kanan. Ini adalah bagian otak yang berperan menghasilkan kreativitas. Salah satu outputnya adalah kesenian. Makin tinggi EQ-nya, tandanya otak kanannya itu makin cerdas. Dan orangnya biasanya semakin artistik. Membiasakan manusia dengan kesenian sejak kecil juga berperan sangat efektif untuk mengasah kreativitas. Dan ini bisa menyumbang angka kecerdasan intelijensia yang cukup besar kepada manusia. Nah, alasan yang kedua, peradaban-peradaban besar itu biasanya justru dibangun oleh orang-orang yang berkesadaran tinggi atau punya vibrasi yang sangat tinggi. Sayangnya mereka itu bukanlah orang-orang yang religius seperti orang-orang agamis di zaman sekarang. Mereka justru adalah orang-orang yang cenderung spiritual atau filosofis. Dan menurut penjabaran di buku Serat Centini berikut ini, manusia yang semakin spiritual di mana-mana itu semakin artistik, makin nyeni dan makin kreatif. Nah, sayangnya ada beberapa pemahaman agama tertentu yang justru menjauhkan manusia dari kesenian dan kebudayaan. Kalian patut waspada karena makin jauh manusia dari kesenian, maka makin sulit dia menjadi kreatif dan otomatis makin bodohlah dia. Kalau kalian ingin meningkatkan kecerdasan otak kanan kalian ingin meraih kesuksesan lebih besar, kalian ingin kemajuan tercipta di peradaban Nusantara ini, maka salah satu latihannya adalah kalian harus banyak-banyak mengasah kreativitas. Dan kesenian itu adalah salah satu jalannya. Entah itu kesenian di bidang tari, musik, peran, lukis, busana, bahkan di level yang lebih kompleks seperti upacara adat contohnya.
Jadi, upacara-upacara adat yang marak ada di Nusantara itu sebenarnya adalah sebuah hasil karya seni yang sangat luar biasa dan merupakan produk dari majunya peradaban kita. Jadi, waspadalah kalau ada kaum-kaum tertentu yang berusaha menghapuskan kesenian, adat, dan kebudayaan di Indonesia. Entah itu karena alasan agama atau apapun itu. Karena kesenian adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasan manusia. Tidak ada sebuah peradaban yang bisa menjadi besar kalau tidak dihuni oleh masyarakatnya yang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Dan kecerdasan ini paling banyak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional atau emotional intelligence atau EQ, yang merupakan produk dari otak kanan. Dan untuk mengasahnya, maka diperlukan kecerdasan di bidang kesenian dan kebudayaan. Makin semarak kesenian di suatu wilayah atau di suatu negara, maka biasanya orangnya juga semakin cerdas. Demikian juga sebaliknya, semakin besar atau semakin tinggi peradaban suatu negara, maka biasanya kesenian di negara tersebut juga semakin berkembang. Kesenian yang semarak akhirnya membentuk kebudayaan suatu bangsa. Nah, salah satu cara untuk membodohkan suatu bangsa itu adalah dengan menumpulkan kreativitas mereka. Caranya, kesenian dan kebudayaan di wilayah tersebut harus dihapus. Dan agama merupakan alat yang sangat efektif untuk menghapusnya. Karena di dalam agama ada yang namanya doktrin dan dogma yang wajib dipatuhi tanpa boleh dipertanyakan atau dipikirkan ulang tafsirannya. Dengan menggunakan doktrin dan dogma, manusia yang semula mencintai budaya dan kesenian itu bisa saja dalam waktu cepat berubah meninggalkan kesenian dan kebudayaannya. Alasannya karena takut dengan siksa neraka, karena kebudayaan atau kesenian yang mereka jalani sehari-hari ternyata masuk ke dalam kategori bid'ah, syirik, atau sesat. Ketika manusia kehilangan kreativitasnya, dia juga kehilangan logika berpikir kritisnya. Dia akhirnya akan kehilangan kecerdasan intelijensianya. Dan akhirnya manusia jadi tidak bisa memutuskan dan memimpin dirinya sendiri. Sehingga akhirnya mereka menjadi tergantung kepada penguasaan bangsa lain. Sampai akhirnya terjajah sepenuhnya. Ketika sudah terjajah, apakah kesejahteraan masyarakat lokal akan terjamin? Tentu tidak. Sepanjang sejarah, tidak ada penjajahan yang memakmurkan masyarakat lokal, selain hanya mengeruk sumber daya dan memanfaatkan potensi daerah sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampaknya dan tanpa memikirkan kesejahteraan penduduk lokalnya. Saking pentingnya kesenian ini, bahkan kesenian itu juga menjadi salah satu alat yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan besar di zaman dulu untuk menemukan teori-teori sains yang sangat legendaris, seperti yang dilakukan oleh Albert Einstein, Leonardo da Vinci, dan masih banyak lagi. Itulah kenapa di abad Renaissance, Eropa banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru, dan peradaban mereka juga bertransformasi menjadi peradaban besar yang menguasai separuh dunia. Tanda sebuah peradaban maju, maka akan ada banyak ilmu pengetahuan dan inovasi yang ditemukan di situ. Dan biasanya peradaban itu juga memiliki kesenian dan kebudayaan yang sangat tinggi.